ఫ్యామిలీ మొత్తం అందరం సూసైడ్ చేసుకోబోతున్నాం. పెదనాన్న వస్తున్నారు. Sebuah mobil sedang berjalan di desa. Tiba-tiba, dari balik kap mesinnya mengeluarkan asap. Mobil itu berhenti, namun si pengendara tidak bisa keluar karena terkunci dari dalam. Mobil itu meledak seketika dan menewaskan si pengemudi di dalamnya. Singkat waktu, di lain tempat, Herman, si pemilik kafe cepat saji yang operasionalnya dijalankan oleh teman satu panti asuhannya bernama Joseph dan seorang karyawan, Herman selalu memesan kue dari seorang wanita bernama Cetra. Kue Cetra terkenal sangat enak, maka dari itu dia menjualnya di kafe dan lagi Herman jatuh hati kepada si pembuat kue. Herman mengutarakan cintanya, namun Cetra menolaknya dengan tanpa alasan. Joseph memberitahu Herman agar selalu tetap semangat dalam menjinakkan hati Cetra. Awal mula perkenalan dengan Cetra adalah suatu ketika. Hello, excuse me. Hello. Cetra mendatangi kafe Herman dan mendapati kue yang disajikan tidak ada rasa istimewa di dalamnya. Untuk itu, Cetra menawarkan kue buatannya yang langsung diterima oleh Herman dan pengunjung kafe. Mulai saat itu, Herman bekerja sama dengan Cetra dalam hal pengadaan kue di kafenya. Sejak saat itu juga, Herman jatuh hati kepada Cetra. Dan setiap kali Herman mengutarakan cintanya, lagi-lagi Cetra menolak tanpa alasan. Hal itu membuat Herman galau akan kehidupan cintanya. Tapi Joseph selalu menghiburnya. Pada suatu ketika karena ditolak cinta, kafe Herman akan tutup dan pindah ke kota lain. Mengetahui hal itu, Cetra mencegahnya lalu jujur kepada Herman bahwa dia juga mencintainya, tapi mereka tidak bisa bersatu. ఎందుకంటే కొన్ని రోజుల్లో నేను చచ్చిపోబోతున్నాను. Alasannya adalah karena Cetra akan meninggal dalam waktu dekat. Semula, Herman mengira karena penyakit, namun Cetra memberitahu bahwa dia akan bundir. ఫ్యామిలీ మొత్తం అందరం సూసైడ్ చేసుకోబోతున్నాం. Bahkan bersama dengan semua anggota keluarganya. Cetra lalu menceritakan bahwa dia dan ibunya tinggal di rumah pamannya yang bernama Nila Kantam. Jika Nila tidak menerimanya, maka dia akan menjadi gelandangan. Tahun lalu, Nila meninggal dalam sebuah kecelakaan mengerikan. Jadi, orang yang terbakar di dalam mobil di awal film adalah Nila. Nila adalah si pembangun kuil. Dia adalah orang suci menurut Cetra dan keluarga. Maka dari itu, kematiannya membuat semua orang sangat kehilangan. Menurut buku mitologi dan horoskop, keluarga menemukan jalan untuk menghidupkan Nila kembali. మా సంకల్పం చూసి మృత్యువు మమ్మల్ని మా పెదనాన్నని తిరిగి బ్రతికిస్తుంది. Yaitu dengan berkorban dari orang-orang yang mencintai Nila, maka sang paman bisa hidup kembali. Keluarga memutuskan melakukan bundir berjamaah untuk menghidupkan kembali Nila dan dipercaya orang yang bundir juga bisa hidup kembali bersama dengan hidupnya Nila. Herman yang tidak percaya akan semua itu mencoba menyadarkan Cetra. Tapi seolah dicuci otaknya, Cetra akan melakukan hal itu tanpa persetujuan Herman. Singkat waktu, Herman dan Joseph lalu berkonsultasi dengan psikolog dan mendapati fakta bahwa orang seperti Cetra dan keluarganya mempunyai dunianya sendiri. Dalam kasus ini, mereka pasti memiliki kepercayaan atau kultus. కలిసి చావటానికి ఫిలాసఫీ ఉంటే అది కల్ట్ సూసైడ్ అంటారు. Dari beberapa kasus tentang bundir berjamaah yang terkenal di dunia, dipastikan ada satu orang yang mendoktrin dan mencuci otak orang lain untuk melakukan hal itu. Herman harus mencari orang itu sebagai impostornya. Untuk itu, Herman harus menjadi bagian dari keluarganya. నువ్వు అన్వేషించిన సత్యం అబద్ధమైపోదు. Sekali lagi, Herman dan Joseph berusaha menyadarkan Cetra. Namun, Cetra tetap pada pendiriannya yang dia percayai bahwa bundir bisa membangkitkan paman Nila. Herman terus berpikir dan akan bertemu dengan Cetra. Mereka berjanji di sebuah kuil. Tanpa sepengetahuan Cetra, dia mengalungkan Mangalsutra yang menandakan bahwa kini mereka sudah menikah. Herman memutuskan untuk tinggal dengan Cetra dan keluarga. ఒంటరికిలాగా చావనిస్తాను కన్నా. Singkat waktu, Herman datang ke rumah Cetra. Dia disambut oleh Surya, adik sepupu Cetra. Surya tidak berbicara sampai ritual bundir selesai dan dia bangkit kembali. Seluruh keluarga memperkenalkan dirinya.
Penkat si penantu dan Dipti istrinya, Anirudh anak dari pasangan Penkat, dan Siri anak dari Nila. Sang bibi menerima Herman, namun dia tidak senang akan perubahan. Segala rencana keluarga harus berjalan tepat waktu. Walaupun Herman dan Cetra sudah menikah, mereka dilarang tidur sekamar demi menjaga kesucian Cetra sebelum ritual bundir. Herman juga dikenalkan oleh ibunda Cetra yang sedang dirawat karena sakit. Dia meminta berkat dari sang bunda. Setelah bel berbunyi, Cetra menyuntikkan sesuatu kepada sang ibu. Cetra juga menunjukkan kamar Nila yang terkunci. Tidak ada yang boleh memasukinya sebelum Nila bangkit lagi. Diam-diam, Herman memotret gembok di pintu kamar Nila. వాళ్ళలో ఒక్కరిగా కలిస్తేనే ఆ ఒక్కరిని కనిపెట్టి Karena lelah dalam perjalanan, Herman pun tidur. Seluruh keluarga rapat dan memutuskan untuk mewafatkan Herman. Herman yang tertidur kaget ketika seluruh keluarga berada di kamarnya dan menghujami tubuhnya dengan senjata. Ternyata itu semua hanya mimpi. Di luar kamar, tergantung daging yang dikerubungi lalat yang sangat mengganggu. Herman mengirimkan foto gemboknya kepada Joseph yang diminta untuk membuatkan duplikat kuncinya. Pada jamuan makan malam, Herman menemukan sesuatu yang aneh di makanannya. Semua anggota keluarga percaya bahwa mitologi dan spiritual semua ada di teori teologi. Dalam ilmu Sanskerta dikatakan bahwa dunia hanya hayalan dan sebuah ilusi. Bangunlah pelan darinya. Pada momen itu diketahui Nila merasuki tubuh Anirudh untuk berkomunikasi dengan keluarga. He's the chosen one. Melalui internet, Herman menyelidiki profil dan latar belakang Nila beserta kejadian yang menimpanya. Pada suatu malam, Anirudh terbangun dan di balik tirai, dia melihat sosok Nila yang memberikan Anirudh gula yang semula tidak diberikan bibi ketika makan malam. Thank you, Tataya. Herman yang belum tidur membuat kopi di dapur. Dia lalu menemukan bongkahan gula di dekat kompor. Pada keesokan pagi, lalat di luar jendela sangat mengganggu. Dari jendela, dia melihat Joseph memberikan kunci duplikat pesanannya dengan cara dilempar dari balik tembok. Setelah mendapatkan kuncinya, Herman bergegas membuka gembok kamar Nila. Setelah berhasil memasuki kamar, dia mencari petunjuk yang mencurigakan perihal kultus sesat. Herman menemukan beberapa gulungan film hasil rekaman keluarga. Dia lalu menontonnya, di mana keluarga besar Nila sangat berbahagia menurut film itu. Tanpa sengaja, Herman juga menemukan petunjuk foto-foto kultus mencurigakan yang langsung dia kirim ke Joseph agar diselidiki. 2 bulan lagi menuju hari bundir berjamaah. Keluarga melalui perantara Anirudh memanggil arwah Nila. Ritual itu juga diikuti oleh Herman. పెదనాన్న వస్తున్నారు. Betapa terkejutnya Herman ketika bejana tembaga bergerak sendiri dan suara Nila menyapa semua keluarga termasuk dirinya. వచ్చారు ఈ కొత్త అబ్బాయి ఎవరు Dengan meniup lilin, maka arwah sang paman kembali ke alamnya. Herman yang kebingungan atas apa yang terjadi menyelidiki dan mencari sumber di internet tentang pemanggilan arwah. Pada malam itu juga, dia kembali ke kamar Nila dan menemukan ada magnet di lukisannya. Tanpa sengaja, dia menemukan sebuah pintu rahasia ketika mencari mata magnet yang terjatuh. Sebuah lorong yang terdapat lubang yang bisa melihat ke dalam kamar di rumah. Di kamar Bibi Padma, Herman melihat upaya percobaan bundirnya gagal ketika senjata yang disiapkan tidak meletus. Di kamar Surya, Herman melihat dia sedang melatih menahan napas di air sampai batas ketahanan dirinya. Herman juga melihat Cetra yang sedang merawat ibunya. Ketika melihat kamar Siri, Herman melihat Siri yang seorang janda memakai pakaian pengantin sedang menikmati memainkan bagian sensitifnya. Takut kelakuannya ketahuan, Herman segera kembali ke kamarnya. Pada keesokan harinya, Herman mengajak semua anggota keluarga kembali ke ruangan makan. Dia meminta Anirudh untuk mengulangi memanggil arwah Nila. Tapi kali ini Herman meminta Anirudh menggunakan dengan media berbeda dari sebelumnya. Semua keluarga membaca mantra, namun Nila tidak kunjung datang. Herman menjelaskan, semua itu hanya ilmu pengetahuan. Tembaga sebagai media yang kemarin digunakan adalah penghantar listrik dan dengan cuka dan garam di meja makan, kemungkinan menimbulkan gaya magnet yang membuatnya bergerak ketika tangan kita bersatu.
Herman mencoba menyadarkan keluarga itu, tapi bagaimana dengan Anirudh yang melihat Nila? Herman menyarankan agar Anirudh diperiksa psikiater. Lalu, bagaimana dengan suara Nila? Untuk hal itu, Herman belum menemukan pelakunya, tetapi bisa dipastikan si pelaku menggunakan teknik suara perut yang biasa digunakan artis dengan boneka di sampingnya. Pada waktu itu, Herman mencurigai Surya karena dia belum mendengar suaranya. నీకు ప్రాణభయం ఉంటే ఇదంతా అనవసరం అనిపిస్తే నిరభ్యంతరంగా వెళ్ళిపో. Walau dengan sedikit fakta yang dijelaskan, Padma tetap pada pendiriannya. Jika Herman tidak mau bundir, silakan pergi. Singkat waktu, pada suatu malam ketika habis mandi, Herman digoda Siri si janda kesepian agar perabotannya yang sudah lama tidak terpakai segera dipakai oleh Herman. Namun, Herman masih kuat iman dengan menolak walaupun Siri agak memaksa. Cetra lalu memergoki mereka, tapi dia sangat percaya dengan Herman dan menyadari kelakuan sepupunya memang genit suka menggoda. నీకు మాత్రమే అంట. Cetra menceritakan ketika masih kecil, dia diterima keluarga ini dengan baik. Bahkan, Nila sangat menyayanginya. Nila bukan hanya sebagai sosok seorang ayah, tapi sahabat gadis kecil. Maka dari itu, Cetra sangat mencintainya dan sangat terpukul ketika kehilangan Nila. వాళ్ళ వైపు ఆలోచించు. మా పెదనాన్న లేకపోతే మా పెద్దమ్మకు భర్త లేనట్టు. Pada keesokan paginya, kembali ritual pemanggilan arwah dilakukan. Kali ini di ruang utama dengan seluruh anggota memakai pakaian ritual resmi. Anirudh kali ini sebagai si perekam kejadian, dan Herman yang menjadi poros di ritual ini. Herman memakai kacamata dan melakukan apa yang diarahkan anggota keluarga. Prosesi dilakukan dengan membaca mantra. చదవమన్నారు చదివాను అంతేగా చూడు క్లాస్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. Setelah beberapa menit, Herman membuka mata dan mendapati sudah melepas kacamatanya. Semua orang nampak semangat dan Herman semula mengira ritual ini hanya mengada-ngada. Lalu, Surya menyerahkan rekaman pada saat ritual. Ternyata, Herman dirasuki arwah Nila dan bersikap seperti Nila. Semua keluarga senang ketika paman Nila kembali. I really miss you, Padma. పిల్లలున్నారండి. Herman tidak bisa mencerna apa yang dilihatnya. Dia kebingungan atas apa yang terjadi. Herman mengadu kepada Joseph. Dia akan melarikan diri dari rumah, namun kembali Joseph menenangkan hati Herman. Mereka harus menyelamatkan Cetra dan semua keluarga. Herman yang baru pulang dari bertemu Joseph mendapati Cetra marah kepadanya, yang mengira maksud Herman selama ini hanya menginginkan tubuh lalu meninggalkannya. Herman sangat mencintai Cetra. Dia akan menyelamatkannya dan hidup bersama selamanya. Pada suatu ketika, Penkat mengukur tali yang akan digunakan bundir. Nampak Siri dan Cetra seperti saudara kembar. Keluarga itu sudah membayangkan tali gantungan, bahkan Depti memesan tali yang lebih besar agar tidak terputus ketika bundir kelak. Herman menyadari Anirudh dan Surya tidak ada. Dia mengingat ketika Surya mencoba menahan napas di air tempo hari. Benar saja, Surya berusaha menahan napas dengan menggantung tali. Herman menolongnya dan membawa Surya ke rumah sakit yang semula ditahan oleh Penkat. Nyawa Surya dapat diselamatkan walau mendapat cedera di lehernya. Pada momen ini, Siri berbicara kepada Herman agar juga disadarkan dan diselamatkan dari ritual. Dia meminta semua keluarganya diselamatkan. Dokter psikolog di awal film adalah yang merawat Surya di rumah sakit. Dia menemui Herman dan memberitahu bahwa selain ajaran kultus ada kemungkinan motif lain, semisal balas dendam atau ada harta yang ingin dikuasai. Di balik semua ini, orang yang mempengaruhi keluarga Padma pasti mendapat keuntungan dari kematian mereka. Surya hanya mengalami cedera ringan. Dia bisa dirawat di rumah. Pada suatu malam, Herman yang tidak memakai kacamata samar-samar melihat sesosok berjubah berjalan di halaman rumah. Sosok itu menghilang di kegelapan malam ketika Herman berusaha mencarinya. Pada keesokan paginya, ketika sarapan bersama keluarga lain, Herman bertanya soal semua properti yang diwariskan Nila. Dia beralasan ketika pada saat meninggal nantinya dan tidak bisa hidup kembali, semua harta harus diwariskan kepada orang yang tepat. Padma lalu menemui Herman. Dia menyerahkan semua surat-surat rumah dan tanah yang dimiliki untuk diberi tanggung jawab kepada Herman. Nantinya, Padma menyerahkan semua urusan warisan setelah bundir kepada Herman. Padma juga menyerahkan gulungan film yang dia simpan kepada Herman yang langsung ditonton. Gulungan yang menceritakan tentang pernikahan Siri dan perselingkuhan Siri dengan pekerja rumah yang diketahui oleh Nila tanpa sengaja. Nila memergoki mereka sedang berdua di kamar. Dengan kejam, mereka menganggap si pekerja adalah orang rendahan.
Nila menyiksanya dan atas suruhannya, Venkat mengeksekusi si pekerja rumah. Kali ini, Cetra mengetahui bahwa selama ini Herman memasuki kamar Nila dan menonton film yang direkam keluarga. Sebenarnya, Cetra juga mengetahui kejadian pewafatan si pekerja rumah. Namun, informasi hal buruk dalam keluarga harus tetap berada di dalam rumah. Untuk memastikan apakah Nila benar-benar wafat, Herman dan Cetra pergi ke pemakaman. Mereka berniat mendapatkan DNA dari jasad Nila apakah memang benar itu dia. Namun, Herman dan Cetra kesulitan dalam menggali karena keterbatasan alat. Herman segera pergi untuk mencari cangkul di sekitar makam. Sampai di suatu titik dia menemukan cangkul. Hei! Hei, Dine! Sesosok bayangan menghantuinya. Seolah mengikuti, sesuatu mendorong Herman masuk ke dalam lubang kuburan. Dari atas, nampak sepasang tangan bercincin sedang berusaha menguburnya dan Herman memperhatikannya. Herman berhasil naik ke permukaan. Namun, di atas dia dikejar oleh mobil dengan pengendara misterius. Herman berhasil terhindar dari bahaya. Setelah mengecek kabin mobil, ternyata di dalamnya tidak ada si pengemudi. Cetra berhasil menggali makam Nila dan mengambil cincinnya yang akan diambil sampel DNA-nya. Setelah berhasil mengambil sampel DNA Nila, Herman terkejut ketika Cetra berada di kamarnya. Malam itu, Padma telah merestui Cetra untuk tidur bersama Herman. Herman dan Nila melakukan malam pengantin dengan penuh hasrat dan cinta. Waktu mereka hanya tinggal 6 hari lagi menuju ritual bundir. Herman menunjukkan rekaman kejahatan Nila kepada Siri. Ada satu pertanyaan, kenapa Siri tidak dihukum oleh Nila? Niki room తెచ్చావు కీ నీకు ఎవరు ఇచ్చారు సిరి నువ్వేంటి ఇక్కడ Venkat datang dan melihat film ketika dia mewafatkan si pekerja rumah. Dengan ancaman dan siksaan dari Herman, Siri sebagai upaya balas dendam atas perbuatannya kepada kekasihnya dulu, Venkat lalu disiksa olehnya. Venkat akhirnya mengungkapkan satu fakta bahwa ide menikahkan Siri dengan pria loyo di ranjang adalah ide dari Niskal Maharaj, seorang pendeta tertinggi kepercayaan Nila. Karena Nila telah membuat surat wasiat ketika Siri tidak dapat mempunyai keturunan, maka semua harta warisan diserahkan kepada Niskal. Herman dengan Joseph segera menemui Niskal di padepokannya. Niskal merupakan seorang pemimpin agama yang dihormati banyak jemaah. Niskal memberitahu sejak 4 tahun lalu, surat wasiat itu sudah beralih kepemilikan menjadi kepunyaan Padma. Nila merubahnya tanpa pemberitahuan. Untuk alasannya Niskal tidak memberitahu Herman. Herman tidak mendapat penunjuk lebih dari Niskal, karena sejak 4 tahun lalu keluarga Nila tidak lagi menjadi jemaahnya. Herman menemui jalan buntu dalam proses penyelidikannya. Kenapa Nila merubah surat wasiatnya? Kemungkinan itu yang menjadi penyebab semua ini. Herman kembali menemukan satu gulungan film yang belum dia tonton. Sebuah video pernikahan Siri dengan si pria loyo. Nampak seseorang membenci Niskal dan menumpahkan makanan kepadanya. Siapa si pemegang kamera pada video ini? Herman bertanya-tanya. Cetra lalu berteriak ibunya telah meninggal. Kesedihan meliputi keluarga ini. Selain bersedih, ritual pun terancam gagal karena kekurangan satu anggota keluarga yang meninggal terlebih dulu. Ketika Herman kembali ke kamar Nila, ternyata gulungan film yang belum selesai dia tonton sudah terbakar. Seseorang berusaha menghapus bukti. Hasil tes DNA cincin Nila ternyata cocok. Bisa dipastikan jasad di pemakaman adalah Nila. Herman memutuskan untuk ikut dalam ritual bundir tersebut. Dia memberitahu Joseph sahabatnya sebagai ucapan perpisahan. Tiba hari ritual dilakukan. Seluruh prosesi upacara dilakukan dan semua anggota keluarga bersiap di tali masing-masing. Ketika gerhana bulan terjadi, semua orang melakukan bundir dan semua terdiam. Sampai suatu ketika, Herman sengaja lolos dalam upaya tersebut. Karena cara mengikat tali dia berbeda, lalu dia menyelamatkan Cetra. Semula, Cetra panik. Dia telah menipu semua keluarganya. Ritualnya akan gagal. Seseorang duduk di ruang tengah dan Cetra menghampirinya. Apakah itu Nila yang bangkit kembali? Ternyata dia adalah Niskal dengan kondisi terikat dan babak belur. Selama ini, Herman telah mengetahui siapa orang yang mempengaruhi keluarga ini.
dia adalah Cetra. Dengan berakhirnya gerhana bulan, Cetra menceritakan semuanya. Ini adalah upaya balas dendamnya kepada Nila dan semua keluarganya. Semua yang diceritakan Cetra tentang Nila yang baik adalah bohong. Semenjak pertama kali datang, rasa cinta Nila kepadanya bukan seperti seorang ayah. Nila merupakan predator dan mimpi buruk bagi gadis kecil seperti dirinya. Nila sering menyerangnya demi kepuasan. Cetra membenci Padma dan seluruh keluarga karena membiarkan apa yang telah terjadi kepadanya. నువ్వు ఒక మనిషివేనా ఇంత నీచుడు అనుకోలేదు Suatu ketika Nila membawanya kepada Niskal. Di sana, Cetra memahami arti cinta sesungguhnya. Cinta seorang ayah dan teman, Niskal sangat menyayanginya. Dia seperti dewa bagi Cetra. నోడిలో ఉంచి జోలపాడిన అమ్మితను బేస్ ఫెలోస్తో ఏర్పడిన ఫ్యామిలీ ఉంటే ఎంత పోతే ఎంత. Cetra memanfaatkan keluguan atas nama cinta Herman ketika dia pertama kali bertemu. Ternyata, semua anggota keluarga masih dalam keadaan hidup. Itu hanya upaya jebakan agar Cetra mengakui kejahatannya. Herman menggunakan pengait khusus agar tali tidak menjerat leher mereka. Semua pernyataan Cetra dan Niskal direkam oleh Joseph. Bagaimana Herman mengetahui semuanya? Dia menceritakan detailnya. Niskal selama ini hanya mengakali jemaahnya. Dia hanya ingin uang. Bubuk obat bius selalu ditebar agar jemaahnya kehilangan akal sehat. Dia seorang ahli hipnotis yang membuat seorang seolah kesurupan. Niskal adalah seorang manusia. Dia mempunyai hasrat yang tinggi kepada wanita. Cetra yang baru mengetahuinya diperalat bahwa itu hanya sebuah ritual. Diketahui, Niskal tidak berhubungan badan dengan Cetra demi menjaga kesetiaannya. Karena trauma yang dialami Cetra akibat Nila. Dengan begitu, Cetra akan menjadi budaknya dan menganggap Niskal sebagai dewa. Suatu ketika, Nila dan Niskal hendak membuat kuil, namun terbentur kendala perizinan. Cetra yang mendengar hal itu dia menolong Niskal membuat izin kuil dengan menyerahkan tubuhnya kepada si pemilik wewenang. Cetra kini sudah dewasa dan Nila menginginkan dia pulang ke rumah. Cetra menolak. Kini dia menjadi pengikut setia Niskal selamanya. Ini adalah masa di mana Nila mengubah surat wasiatnya yang semula atas nama Niskal menjadi Padma istrinya. Karena pengaruh Cetra, ajaran keagamaan Niskal berkembang. Cetra mempelajari semua trik hipnotis Niskal. Sampai suatu ketika, Siri diketahui menjalin hubungan dengan pekerja rumah. చిన్నపిల్ల మైండ్ పాడు చేసి పాడు చేసినా నేను మైండ్ని మాత్రమే. మంచి చెడులు చెప్పాల్సిన మీరు చెడుని దాచారు. స్వీట్ వడ్డించు. Cetra kembali teringat tentang traumanya digagahi oleh Nila ketika kecil. Ketika melihat Siri dipaksa mencium suaminya. Hal itu membuatnya marah terhadap Niskal. Sejak penolakan Cetra pulang ke rumah tempo hari, Nila mempunyai dendam. Dan mulai saat itu, Niskal tidak bisa memerintahnya. Dengan pengaruhnya terhadap Cetra, tersirat maksud melenyapkan Nila. Dan Cetra memahaminya. Dengan mensabotase kendaraan Nila, mereka mewafatkannya secara kejam dengan membuat seperti terjadi kecelakaan. Nila terbakar di dalam mobilnya sendiri atas ulah Cetra. Maksud Cetra mempengaruhi seluruh keluarga untuk bundir adalah upaya mengambil harta warisan yang kelak jatuh kepadanya ketika semua anggota keluarga wafat. Sesuai perkataan dokter psikolog di awal film, Cetra terinspirasi kejadian bundir massal yang terkenal. వీళ్ళు పోతే అదంతా నాకే కదా, నాదైతే మీదే కదా. Cetra menanam jamur bius dan menaruhnya di makanan agar semua anggota keluarga gampang dipengaruhi karena kehilangan akal sehat. Herman juga menjadi korban hipnotisnya ketika dia melakoni kesurupan Nila. Daging yang dikerubungi lalat adalah upaya Cetra agar targetnya tidak fokus sehingga mudah dipengaruhi. Anirudh yang melihat Nila juga adalah hipnotis dari Cetra. Yang mendorong bejana tembaga ketika ritual pemanggilan roh adalah Cetra. Dia juga yang menggunakan teknik suara perut. Hal yang membuat Herman mengetahui perbuatan Cetra adalah dia tidak ingin ibunya ikut dalam bundir. Maka dari itu, Cetra membuat ibunya koma dengan memberi kue berisi obat bius dan berakting bahwa sang ibu telah wafat. Herman mengetahuinya ketika menyeka wajah sang ibu. Untuk itu, Herman memberitahu semua keluarga dan merencanakan jebakan ini. Orang yang dilihat Herman di halaman dan yang mengejarnya menggunakan mobil di pemakaman adalah Niskal. Cetra memiliki rencana cadangan. Air suci yang diberi di awal ritual sudah diberi obat bius. Sontak,
Semua keluarga pingsan dan Herman juga pingsan karena wajahnya ditaburi obat bius. Niskal dan Cetra merencanakan untuk meracuni semua orang. Pada momen ini, kelicikan Niskal terkuak ketika semua orang wafat, maka warisan akan jatuh kepadanya. Maka dari itu, dia menyerang Cetra dengan menyuntikkan racun. చేత్రా ఫ్యామిలీ మొత్తం చనిపోతే ట్రస్టీగా ఉన్న నీకే కదా ఆస్తంతా వస్తుంది. Kali ini, Cetra merasa dihianati ketika orang yang dianggap dewa menginginkan kematiannya. Walaupun dengan tubuh yang lemas, Herman yang tersadar segera menyerang Niskal. Dia dibantu oleh Cetra yang juga menyerang Niskal. Jelas, Niskal unggul karena memiliki tubuh yang bugar. Pada saat keadaan genting dan berbahaya bagi Herman dan Cetra, Surya yang siuman menolong mereka dengan menodongkan senjata. Pada momen itu, Surya mulai berbicara. Niskal berhasil ditangkap atas tuduhan konspirasi dan penyerangan serta upaya pewafatan. Singkat waktu, Cetra dirawat di rumah sakit gangguan mental tempat dokter psikiater bekerja. Herman dan Siri datang untuk menjenguknya. Dokter tidak bisa memastikan kapan Cetra bisa sembuh dari sakitnya. Herman mengambil keputusan bahwa dia akan selalu menjadi suami bagi Cetra apapun keadaannya. Pada bagian akhir film, Siri yang berniat memberi kue kepada Cetra menghampirinya. ఇక్కడ నొప్పి నాకైతే ఇక్కడ. Ternyata, Siri dan Cetra mengalami hal yang sama. Mereka adalah korban si predator Nila. Kelakuan Nila juga buruk terhadap putrinya, Siri. Semua rencana ritual bundir dilakukan oleh mereka berdua. Dan Siri juga seorang jemaah dari Niskal. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Ciao.